Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syahira Marani dengan NIM 2406501. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terkait praktikum yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024, yaitu tentang penggunaan grafik untuk mengolah data hasil percobaan. Adapun tujuan dan variabel eksperimen kali ini, untuk tujuan yaitu yang pertama, dapat menganalisis grafik hubungan persamaan fungsi. Yang kedua, dapat memahami konsep-konsep pada penggambaran grafik, baik secara manual ataupun dengan bantuan komputer. Yang ketiga, dapat menerapkan penggambaran grafik untuk persamaan-persamaan yang linear pada beberapa besaran fisis. Adapun variabel bebasnya yaitu panjang tali bandul, variabel terikatnya yaitu periode getaran tali, dan variabel kontrolnya yaitu massa bandul dan percepatan gravitasi bumi. Pengukuran besaran fisikal memungkinkan kita untuk menghitung besaran fisikal lain, seperti menghitung luas menggunakan panjang dan lebar. Hasil pengukuran bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik yang menampilkan sebaran data. Salah satunya menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul sederhana. Sebuah benda yang digantung dengan menggunakan tali yang kemudian dilakukan simpangan sebesar theta, maka benda tersebut akan melakukan osilasi, yakni gerak bolak-balik di suatu titik kesetimbangan. Terdapat macam-macam metode yang digunakan untuk menganalisis grafik, seperti metode garis sejajar dengan menggunakan millimeter block, lalu metode software Excel, metode origin, dan metode regresi linear atau metode kuadrat kecil. Menurut hukum 2 Newton, didapat bahwa persamaan umum untuk bandul sederhana adalah T sama dengan 2pi akar L per G, yang kemudian dilinearkan menjadi T kuadrat sama dengan 4pi L per G, di mana T adalah periode getaran, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan L adalah panjang tali bandul. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama, benang 120 cm, lalu pita ukur atau meteran 1 buah, beban bandul sederhana 1 buah, statif 80 cm dan klem 1 buah, busur derajat 1 buah, stopwatch 1 buah, dan sumbat karet 1 buah. Adapun langkah percobaannya, yang pertama, susun bandul sederhana seperti gambar berikut. Lalu, berikan getaran pada ayunan bandul dan pastikan tali tersebut membentuk sudut 5 derajat. Amati gerakannya. Apabila bandul telah berayun harmonis, catat waktu yang dibutuhkan untuk bergetar selaras sebanyak 10 getaran. Kemudian, catat hasil dari pengukuran panjang tali dan waktu yang dibutuhkan untuk bandul 10 getaran. Dan yang terakhir, lakukan langkah 1-3 sebanyak 5 kali dengan massa bandul tetap dan panjang tali yang berbeda-beda. Inilah data yang dihasilkan pada pengukuran menggunakan panjang tali bandul. Selanjutnya, membuat grafik dengan metode garis sejajar dengan menggunakan millimeter block. Yang pertama, membuat sumbu pada millimeter block, kemudian membuat skala pada sumbu X dan Y, lalu masukkan data yang telah didapat dari tabel hasil percobaan ke dalam millimeter block. Kemudian menentukan titik sentroid, yakni titik pemusatan data. Titik sentroid itu adalah rata-rata dari panjang tali dan rata-rata dari T kuadrat. Itulah yang menjadi titik sentroid. Lalu tarik garis lurus melalui titik sentroid sedemikian rupa sehingga jumlah titik yang terdapat di atasnya lebih kurang sama dengan jumlah yang ada di bawahnya. Kemudian membuat simpangan pada titik-titik yang ada. Yang ketujuh, menentukan darah jangkauan data yang diizinkan atau confidence bands, lalu menentukan garis dengan kemiringan maksimum A1B1 dan garis kemiringan minimum A2B2 dengan cara menarik garis miring yang berada dalam jangkauan daerah sebaran data yang diizinkan. Yang kesembilan, menentukan harga kemiringan yakni alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 untuk masing-masing garis dengan menggunakan persamaan M1 sama dengan tan alfa 1, yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Begitupun untuk MT dan M2. Lalu untuk selanjutnya, menentukan ketidakpastian nilai kemiringan atau delta MT dengan rumus delta M1 mutlak dari MT min M1, untuk delta M2 mutlak dari MT min M2, dan untuk delta MT sama dengan mutlak dari delta M1 tambah delta M2 per 2. Selanjutnya, menentukan ketidakpastian nilai perpotongan garis dengan sumbu Y delta NT dengan menarik setiap garis A1B1, ATBT, dan A2B2 hingga berpotongan dengan sumbu Y. Lalu mensubstitusikan nilai yang telah didapat ke dalam persamaan garis lurus, yakni Y sama dengan MT plus minus delta MTX tambah NT plus minus delta NT. Inilah grafik yang dihasilkan dengan metode garis sejajar. Dan ini hasil perhitungannya menghasilkan gravitasi sebesar 7,29 plus minus 0,887 meter per second kuadrat. Selanjutnya menggunakan metode software Excel. Sama seperti tadi, input data pada lembar kerja Excel, pastikan kolom paling kiri adalah nilai untuk sumbu X, dan kolom paling kanan adalah nilai untuk sumbu Y. Jadi dua kolom ini yang akan digunakan untuk memplot pembuatan grafik. Selanjutnya, untuk melakukan plot grafik, blok tabel data percobaan, kemudian klik insert, lalu klik insert line or area card, kemudian klik more card line. Lalu setelah muncul tampilan insert card, klik XY scatter, kemudian pilih grafik yang menggambarkan hubungan kedua variabel, lalu klik OK.
Yang keempat, untuk melakukan analisis grafik, klik kanan pada garis warna biru, kemudian klik Add Trend Line. Selanjutnya, klik Trend Line Linear, kemudian centang Display Equation on Card, and display R-squared value on card. Inilah output dari Excel menghasilkan grafik hubungan T kuadrat terhadap L sebagai berikut, dengan nilai Y sama dengan 0,2321X dan nilai R kuadrat sama dengan 0,9997. Berdasarkan grafik dapat dilihat hubungan panjang tali dan periode terhadap 10 getaran bandul yang dapat disimpulkan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2321X, di mana 0,2321 menggambarkan nilai kemiringan grafik atau slope. Nilai R kuadrat atau 0,9997 R square ini disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh dependen dapat dijelaskan oleh data independen. R square bernilai antara 0 sampai 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka 1 berarti semakin besar pengaruh variabel bebas tertentu terhadap variabel Tricard. Inilah data-datanya. Kemudian perbandingan harga gravitasi berdasarkan metode statistik dan metode manual. Untuk statistik didapatkan hasil nilai gravitasi yaitu 9,18 plus minus 0,0812 meter per second kuadrat, sedangkan pada metode manual didapatkan hasil nilai gravitasi yaitu 7,29 plus minus 0,887 meter per second kuadrat. Kesimpulan dari percobaan ini adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin kecil percepatan gravitasinya serta semakin lama periode getarannya. Dan dapat dilihat pada slide sebelumnya, dalam perhitungan harga percepatan gravitasi secara statistik, didapatkan hasil sebesar 9,18 plus minus 0,0812 meter per second kuadrat. Sedangkan dalam perhitungan secara manual, didapat hasil sebesar 7,29 plus minus 0,887 meter per second kuadrat. Yang berarti hasil dari perhitungan dan pengolahan data secara statistik lebih akurat karena mendekati tetapan sebenarnya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.